Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Munbaiz Baharudin. Hai Sobat Belajar, pernah nggak kamu kagum dengar seseorang sedang berpidato dengan penuh keyakinan dan isi pidatonya yang sangat menarik? Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara menulis dan menyampaikan pidato yang baik. Dan tema pidato yang akan kita pelajari kali ini sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu hemat energi untuk bumi kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menulis teks pidato dengan langkah yang benar, kemudian menggunakan fakta, data, dan kata ilmiah di dalamnya, dan terakhir menyampaikan pidato dengan ekspresif dan sopan. Sobat Belajar, menulis teks pidato juga ini ada loh langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama dalam menulis teks pidato adalah menentukan topik dan tujuannya. Nah, kita bisa memilih topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, hemat energi. Setelah itu, barulah kita menentukan tujuannya. Apakah tujuan pidato kita ini untuk memberikan informasi, mengajak, atau untuk menginspirasi? Nah, untuk tema ini yang telah kita pilih tadi ya, tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat menggunakan energi listrik secara bijak agar lingkungan tetap lestari. Nah, setelah kita menentukan topik untuk pidato kita bisa membuat kerangka pidatonya nih. Kerangka ini berisikan 3 hal. Pertama, ada pembukaan yang berisi salam dan pengantar. Yang kedua, ada isi yang menjelaskan masalah dan menyertakan fakta dan data, serta memberikan ajakan. Nah, yang terakhir ada penutup. Penutup ini isinya kesimpulan dan ucapan terima kasih. Dengan kerangka ini, isi pidato kita jadi teratur dan mudah untuk dipahami. Ingat ya Sobat Belajar, bahwa pidato yang baik itu harus didukung dengan fakta dan data agar apa? Agar meyakinkan. Misalnya nih, di dalam pidato kita ada kalimat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mengatakan bahwa rata-rata konsumsi listrik rumah tangga di Indonesia mencapai 1.300 kWh per tahun, dan data ini bisa meningkat sekitar 8-10% setiap tahunnya. Nah, kalimat itu adalah data, teman-teman. Sedangkan, bagaimana contoh kalimat faktanya? Contohnya seperti ini. Kita semua menggunakan listrik sehari-hari untuk menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, bahkan sampai ke ponsel. Nah, kalimat itu adalah contoh fakta. Sedangkan di dalam pidato juga kita bisa menambahkan kata-kata ilmiah yang sesuai dengan pidato kita. Seperti untuk pidato ini ya, kita bisa menggunakan kata energi fosil, karbon dioksida, dan pemanasan global. Karena kata-kata ilmiah ini bisa membuat pidato kita terdengar lebih ilmiah, terpercaya, dan cerdas. Nah, Sobat Belajar, sekarang kamu tahu kan bahwa pidato yang baik itu bukan hanya soal berbicara dengan lantang, tetapi juga tentang isi yang kuat dan benar. Ingat kuncinya, pastikan bahwa susunan pidato kamu sesuai, dimulai dari pembukaan, isi, dan penutup, kemudian gunakan fakta yang nyata, sertakan data yang akurat, dan pilih kata ilmiah yang tepat. Yuk, kita mulai menulis pidato kita sendiri dengan langkah-langkah ini, dan jadilah orator muda yang inspiratif. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa, hemat energi untuk selamatkan bumi.